Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu rabbillah khairu malikin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam hal kali ini saya akan memberitahukan cara-cara mengobati stres atau membuat hati tenang. Cara mengobati stres, membuat hati tenang. Bagaimana caranya? Saya mengambil dari sebagian sejarah dan apa yang terjadi di dalam hidup saya. Dan banyak penyebab terjadinya stres, kebingungan, suntuk, atau kita kesusahan, banyak penyebab. Seperti kita bangkrut, banyak hutang, tidak memiliki penghasilan, pengangguran, dan sebagainya, ditinggal kekasih, diputusin kekasih, ditinggal mati oleh istri, ditinggal oleh anak, berpisah dengan anak, dengan istri, rasanya sakit hati. Sehingga kalau tidak sabar bisa bunuh diri dan bisa membunuh orang. Begitu pula kalau sempit ekonomi, kita bisa merampok, kita bisa berbuat bermacam-macam hal yang di luar dugaan kita bisa terjerumus kepada jalan-jalan kerusakan. Dan kita harus melihat yang terjadi di negara ini atau di dunia ini. Kenapa orang kaya raya, sebagian golongan orang kaya, padahal mereka banyak uang, padahal mereka memiliki harta yang banyak, mereka masih memakai narkoba. Kalau mereka butuh duit, rasanya tidak mungkin kalau mereka butuh duit. Mungkin mereka butuh ketenangan. Butuh ketenangan jiwa, butuh ketenangan ruh dalam hati. Di dalam badan kita ada ruh dan hati. Jadi kita jangan mengasih makan badan saja. Jangan cuma mengasih makan Jangan cuma mengasih makan badan saja. Maka kita harus juga mengasih makan ruh dan hati kita. Apa makanan ruh dan hati? Makanan ruh dan hati itu adalah ilmu. Ilmu syariat, ilmu Allah. Dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari tanpa henti-henti. Selain bekerja, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor satu, harus mengenal Allah supaya kita tidak susah hati, tidak sakit hati, tidak kebingungan. Karena kenapa? Karena yang bisa mengobati segala penyakit yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Kita nomor satu mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal siapa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nomor dua, mengenal Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebetulnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa ajarannya? Kenapa harus kita kenal? Karena makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling bagus, makhluk yang sempurna adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, supaya hati dan ruh kita menyambung kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Siapa tahu kalau hati kita menyambung kepada Rasulullah SAW dan ruh kita menyambung, kita menjadi orang yang kuat, tidak mudah dikalahkan oleh iblis dan syaitan dan jin dan makhluk-makhluk yang lain. Siapa tahu itu. Nomor tiga, mengenal asal mausul kita. Sebetulnya kita ini siapa? Keturunan siapa? Misalnya contoh seperti saya adalah orang Madura, keturunan orang-orang Madura. Jadi kita harus kenal. Orang Madura ini kebanyakan orang-orang miskin. Banyak yang berantau. Kita harus mengenal, tidak seperti orang-orang Amerika, orang Inggris, orang-orang yang kaya. Tidak seperti mereka. Jadi kita harus kenal. Kalau kita kenal nenek moyang kita
kita terus kenal, menyambung guru kita, menyambung terus lagi menyambung, nah, itu akan sampai ke Rasulullah kalau kita mengenal. Jadi supaya kita mengenal, kita harus mengenal asal musul kita, nenek moyang kita. Nomor 4, mengenal diri kita sendiri. Siapa sebetulnya kita? Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah. Melalui kedua orang tua kita, melalui air mani kedua orang tua kita, dan di dalam jiwa kita ada ruh, ada jasad, ada hati, ada badan. Kita harus mengenal semuanya diri kita. Kenapa? Supaya hati kita tidak dikuasai oleh iblis, tidak dikuasai oleh setan. Kita tidak mudah sakit hati bila ada orang mencaci kita, bila ada orang yang menghina kita, kita tidak mudah sakit hati. Dan kita tidak mendendam, bisa membersihkan hati kita. Nomor 5, mengenal Islam. Nah, kita sebagai orang Islam, kita harus betul-betul mengenal Islam. Apa sebetulnya Islam itu? Dan seperti apa hakikatnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kadang kita tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, pekerjaannya hanya bertani, jarang bekerja. Kadang kita kalau pingin tenang ikut orang ini, ikut golongan ini. Jadi di dunia ini sekarang banyak macam golongan. Bermacam-macam namanya. Islam ini banyak golongan. Jadi supaya kita tidak terpengaruh, kita harus mengenal Islam. Seperti apa itu Islam? Nomor 6, banyak berdoa. Karena kenapa kita harus banyak berdoa? Karena supaya kita dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, di pagi kita berdoa, di malam kita berdoa. Kalau kita tidak bekerja, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita disembuhkan, siapa pikiran kita tenang, kita walaupun dan urusan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9, baca sholawat. Baca sholawat, kenapa harus baca sholawat? Karena sholawat ini sebagian dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dari kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Qur'an surah Al-Ahzab surat 333 ayat 56. Ayat 56. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan membacalah salam atau memberi salam atau menghormat, tasliman dengan penghormatan yang sungguhan. Jadi kita baca salawat setiap hari, di waktu pagi, subuh, siang dan malam, menyempatkannya setiap hari. Supaya kenapa? Supaya hati kita kokoh, supaya hati kita bersih. Bersolawat di siang dan malam. Ya kalau paling sedikit 300, bisa membaca solawat sallallahu ala Muhammad, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, bisa seperti itu. Bersolawat. Siapa tahu kita bersolawat, kita nyambung kepada Rasulullah, kita setelah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8, sering membaca Al-Quran. Merenungi makna dan artinya, yang ada di dalam Al-Quran. Merenungi makna dan artinya yang berada di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak tahu ilmu nahwu dan shorof, tidak bisa membaca Al-Quran dengan secara nahwu dan shorof, ilmu nahwu dan shorof, kita tinggal membeli terjemahannya
Bila ada kesulitan di dalam terjemahan itu, kita bisa bertanya kepada para ulama, pada kiai, para ustadz bisa bertanya kepada ustadz. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena agar kita bisa mengerti Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, siapa Allah sebetulnya dalam Al-Quran, apa Islam dalam Al-Quran, siapa Nabi Muhammad dalam Al-Quran, siapa manusia sesungguhnya dalam Al-Quran, siapa iblis sesungguhnya dalam Al-Quran. Semuanya tentang bisa kita mengenal dan mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ilmu di dalam hati kita, dan sehingga hati kita bersih dan menjadi hati kita yang kuat, seakan-akan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan begitu pula kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan artinya, memahami artinya dari awal sampai akhir. Kadang sebagian, bukan semua ya, sebagian orang Islam ini membaca Al-Quran tidak tahu apa artinya. Dia membaca Al-Quran tidak tahu apa maksudnya. Kadang walaupun kita membaca Al-Quran, kadang ada yang masih mencuri, ada yang korupsi, ada yang berbuat kejahatan bermacam-macam, padahal mereka membaca Al-Quran. Ada mereka jadi tamak dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu arti sebetulnya dalam Al-Quran. Beda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristen, orang Yahudi dan orang Kristen ini membaca kitab mereka, membaca artinya, sampai mereka dari antara mereka lupa kepada bahasanya sendiri, bahasa asal mereka sendiri lupa. Kenapa? Karena mereka tidak seperti orang Islam. Orang Islam lebih memperindah bacaan dibandingkan mengerti bacaan, memahami arti-arti dan hakikat yang dibaca. Makanya di muka bumi ini, orang Kristen dan orang Yahudi ini menjadi penguasa di dunia ini, seperti Amerika, seperti Eropa, seperti Rusia. Mereka kuat karena mereka membaca kitab mereka lain dengan orang Islam. Mereka mengutamakan ngerti, sehingga mereka paham dan mengerti. Mereka menjadi kuat, mereka menjadi orang-orang yang terlatih melalui kitab-kitab mereka, sehingga kitab mereka dirasukkan ke dalam hati sampai berakar di dalam hati, sehingga mereka kuat, tidak mudah diterkalahkan. Nah, kita membacanya bukan meniru orang Kristen atau orang Yahudi, meniru Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana Nabi Muhammad dan bagaimana sahabat? Sahabat itu kan mengerti semuanya dari awal sampai akhir, apa maksudnya, apa artinya, mengerti semuanya. Ketika kita mendengarkan ada orang baca, kita mengerti artinya. Nah, itu seperti itu yang bisa menguatkan hati. Kadang ada sebagian orang Islam, dia sholat, dia membaca Al-Quran, korupsi dan sebagainya, masih tamak, pekerjanya dicurangi seperti yang terjadi di Malaysia, banyak yang tidak gaji, terjadi di perantauan, terjadi di perdagangan tembakau di Madura. Dia memotong berapa kilo timbangan tembakau, bermacam-macam. Mereka kan sholat, mereka kan mengaji. Iya, kalau timbangan tembakau di Madura ini bukan hanya memotong 1 kilo 2 kilo, ada yang sampai 5 kilo sampai 8 kilo, bahkan sampai yang lebih. Mereka mencuri timbangan di dalam timbangan. Nomor 9, banyak makan daging. Nomor 9, memperbanyak makan daging. Daging apa? Maupun itu daging darat ataupun itu daging ikan laut. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Wal an'ama khalaqaha lakum. Kepada hewan ternak Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian semua. Apa hewan ternak? Sapi, unta, kambing, kuda dan semacamnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Fiha dif'un wa manafi'un. Di dalam daging itu ada
penghangat, ada penghangat. Di dalam itu ada penghangat, ada vitamin, ada bermacam-macam. Wa manafi'un, dan mereka bisa diambil manfaat seperti ditunggangi, dibajak sawah, seperti macam-macam. Wa minha ta'kulun, dan dari hewan ternak itu kalian bisa memakan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 14. Wa huwa alladhi syakharal bahra lita'kulu minhu lahman thariya. Wa huwa alladhi syakharal bahra. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menundukkan bumi sehingga menundukkan lautan. Sakharal bahra, menundukkan lautan. Seandainya lautan ini tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumpahkan ke bumi, niscaya semua umat manusia ini musnah, mati. Kenapa ditundukkan? Litakulu minhu lahman thariya, supaya kalian semua bisa memakan lahman thariya, daging yang segar dari lautan itu. Jadi kita memakan daging lautan. Contoh ya, kalau kita memakan, kita harus setara. Beras 1 genggam, daging hewan darat 1 genggam, daging ikan laut 1 genggam, kurma 1 genggam. Misalnya seperti itu, contoh yang sempurna. Nah, kenapa harus kita memperhatikan cara kita makan? Kita coba perhatikan makhluk hidup yang di muka bumi ini. Perhatikan makhluk hidup yang di muka bumi ini. Kan ada makhluk yang memakan daging, ada makhluk yang tidak makan daging. Nah, makhluk yang memakan daging ini mereka lebih kuat, mereka lebih pintar, mereka lebih cerdas, mereka lebih berani, mereka lebih dan melebihi daripada makhluk yang memakan buah-buahan. Contoh, harimau. Harimau kan memakan daging. Nah, kenapa harimau kuat? Karena harimau memakan daging. Contoh, ayam. Ayam makan padi, dan burung yang lain ada juga yang memakan padi, ada burungnya kecil. Nah, mereka kecil, potongannya mereka kecil. Dan juga ada hewan yang memakan buah-buahan, mereka kecil. Elang, garuda. Dah, mereka dimakan oleh elang dan garuda, lebih kuat. Kenapa? Mungkin menurut saya, menurut penelitian saya, mereka orang-orang Eropa, orang Inggris, orang Belanda menjajah kita, orang mereka, karena cara makan mereka berbeda, sehingga mereka menjadi kuat. Makanya kita ini harus merubah cara makan kita. Contoh Indonesia. Indonesia ini banyak orang-orang yang sekolah. Sampai mereka sekolah ke luar negeri, sampai mereka sekolah sampai tinggi, sampai tua mereka sekolah. Ada juga mereka pemain sepak bola. Pemain sepak bola mereka berlatih, mungkin cara latihannya lebih daripada mereka. Kenapa mereka tidak masuk ke Piala Dunia? Mereka tidak bisa bersaing dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena cara makan mereka berbeda. Jadi dalam Al-Quran kita diperhatikan, kita disarankan merubah cara kita makan. Bagaimana cara kita makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya pernah bertanya kepada Tikawi, orang-orang yang bekerja di Arab. Orang Arab ini tidak makan nasi, tidak makan daging, makan roti, makan daging dan roti. Yang bagian kaya itu lebih banyak memakan daging. Dan sebagian orang-orang Suriah, mereka memakan daging. Dan begitu pula dengan orang-orang Eropa, mereka lebih banyak memakan daging daripada mengkonsumsi makan buah-buahan. Mereka makan daging dengan roti. Makanya mereka sekali berternak seperti di Australia. Australia ini sampai menernak sapi ini sampai ratusan juta di Australia. Di Argentina, di Brasil, dan di Cina. Mereka sampai ratusan juta menernak sapi. Nah, kenapa kita tidak bisa bersaing dengan mereka? Kita tidak bisa bersaing melawan kepintaran mereka, karena mungkin menurut saya kita ini tidak merubah cara makan. Kadang kalau saya miskin seperti saya, kadang makan nasi saja sama garam, tidak makan daging sama sekali. Kadang dari kecil seperti itu. Seandainya saya kaya, saya mau merubah cara makan anak saya, lebih banyak makan daging daripada makan beras. Siapa tahu nanti dia akan tumbuh besar, menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi pintar. Siapa tahu seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran petunjuk. Jadi kalau kita tidak merubah cara kita makan, kemungkinan, nah bagi yang mampu untuk anak-anak mereka, bagi yang coba
kita memberi makan anak kita melebihi makan kita, memperbanyak daging, ikan, nasi segenggam, ikannya 3 genggam, dagingnya 4 genggam, seperti itu. Siapa tahu nanti dia akan hebat, cara bertarungnya seperti harimau, kuat, tidak terkalahkan di muka bumi ini, tidak mudah terjajah, siapa tahu seperti itu. Nomor 11 nomor 10 ya. Nomor 10 meminum madu dan susu, sering minum madu dan susu, karena di dalam Al-Qur'an madu itu adalah madu itu adalah sifaun, sebuah obat penyembuh, dan madu itu adalah obat penyembuh, dan susu itu juga obat penyembuh. Susu itu adalah segala obat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan di waktu kita sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita banyak mengkonsumsi madu. Nomor 11, minum minuman yang pahit, seperti kita minum daun mimba, temulawak, semacam-macam temu, kunyit dan sebagainya yang pahit-pahit. Tapi jangan minum air ketum. Air ketum di Malaysia dilarang, air ketum ini. Jangan minum air ketum ya. Dan 2, menyetarakan makanan. Ya seperti tadi, menyetarakan makanan. Kita harus menyetarakan makanan. Misalnya contoh, bila kita makan daging sekian, kita makan nasi sekian, kita makan kurma sekian, kita menyetarakan, disamakan. Jadi kalau di badan kita terlalu banyak beras, terlalu banyak makan beras, kemungkinan takut badan kita lemah. Karena seperti tadi, hewan yang memakan, bukan saya menyerupakan manusia seperti hewan, bukan saya berniat menghina, bukan. Kenapa? Karena cara makan itu bisa merubah kita. Kadang kita bisa kuat, kadang kita bisa pintar melalui makanan, dari proses makanan. Ada sebagian orang ini, kan makanya sebagian orang-orang miskin ini lemah semuanya menjadi kuli, karena cara makan mereka tidak sama seperti orang-orang yang kaya-kaya. Kalau misal contoh, kalau seperti saya, kadang kalau tidak punya uang hanya makan nasi. Kalau tidak punya uang makan nasi, tidak makan apa, tidak ada lauknya, tidak ada sahurnya, kadang cuman ada sayur, seperti itu. Makanya saya pun heran. Katanya kakek saya, bapak orang tua saya, bapak ibu saya ini, nah dulu mereka makan singkong, makan ubi, makan beras ini baru-baru dari ibu saya makan beras, semenjak ibu saya makan beras. Dan saya heran, saya bertanya, kalau dulu kakek kamu ini tinggi besar katanya. Kenapa? Karena kalau dulu di Madura ini, kalau dulu kata orang-orang Madura, kalau mereka makan dengan singkongnya itu paling sedikit, dagingnya banyak. Jadi mereka lebih banyak makan daging. Nah, setelah sampai di ibu saya ini semakin mengecil. Saya kira, katanya kakek saya ini besar katanya, lebih tinggi, seperti tinggi daripada dia. Iya, lebih tinggi daripada dia katanya. Oh, mungkin ya, mungkin. Jadi Indonesia ini kenapa bangsa ASEAN ini? Karena cara makan mereka dibandingkan orang-orang Eropa beda cara makan mereka. Ya. Kadang kalau kita ingin mengirit makanan atau menghemat makanan, mengirit duit, seperti kita pulang dari perantauan dari Malaysia, dari Saudi, kita ingin mengirit makanan. Kadang kita tidak memakan daging, memakan tempe, makan tahu, dengan itu tidak menguatkan kita sebetulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya banyak membahas tentang daging di dalam Quran. Banyak membahas tentang daging, madu, susu, begitu. Buah-buahan itu kulu min samarihi ida asmar. Kulu min, dia bilang min. Bukan litak kulu, dia bukan min samarihi. Makan sebagian. Nomor 13, mengurangi makanan yang dipupuk. Kimia, dikasih obat-obatan, mengurangi makanan yang dipupuk di kimia. Rasanya kalau menurut saya, makanan yang tidak dipupuk itu
rasanya cuman kelapa dan sejenis-jenis kelapa seperti nangka, durian dan sebagainya, itu yang tidak dipupuk. Kalau pisang pun sekarang sudah dipupuk kimia sekarang. Makanya kalau di desa saya ini banyak perempuan itu kegemukan sehingga mereka itu banyak yang sakit lutut. Umur 30 sudah sakit lutut, sudah sakit pinggang, sudah sakit ini. Karena apa? Karena cara makan kita tidak sama dengan cara nenek moyang kita. Karena kenapa? Supaya kita mengenal asal muasal kita. Karena supaya kita meniru bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka makan. Mengurangi makanan-makanan yang dipupuk oleh kimia. Rasanya kalau makanan yang tidak dipupuk itu sejenis kelapa, sejenis macam-macam. Kalau sapi itu daging sapi, sekarang banyak daging sapi yang dikasih makan obat, seperti rumputnya di obat atau dikasih pupuk kimia. Cuman daging laut. Nah, kalau menurut saya negara ini kaya dengan laut, lebih banyak mungkin lebih banyak mengkonsumsi bagi yang kaya-kaya misalnya ini, bagi yang kaya lebih banyak mengkonsumsi atau lebih banyak memakan daging laut, misalnya contoh. Kalau misalnya kita dari kecil makan seperti itu, susah mau berubah. Misalnya kita merubah siapa? Anak-anak kita kalau kita mampu. Nomor 14, kelapa. Bisa juga mengobati stres memakan kelapa. Contoh kalau kita makan kelapa pagi, kelapa muda pagi, dan sorenya baru kita makan daging, makan apa semuanya begitu. Insya Allah kalau kita sering makan kelapa, karena kelapa itu bisa menstabilkan badan. Dan nomor 15, jangan lupa rajin sholat. Ya, nomor 15, jangan lupa rajin sholat. Ya, jangan lupa rajin sholat, sholatnya kita ditingkatkan, ibadah kita ditingkatkan. Nomor 16, urut atau pijat. Kita sering urut atau pijat. Kenapa urut atau pijat? Karena kita diciptakan di tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sawah ya mau dibajak. Misalnya sawah tidak dibajak, tidak ditraktor, tidak dicangkul, dia akan tumbuh bermacam-macam tumbuhan kalau tidak dibajak atau tidak di traktor atau tidak dicangkul, dia akan tumbuh macam-macam. Caranya bagaimana kalau supaya kulit kita tidak kasar, peredaran darah ini lancar? Jadi kita kenapa harus diurut? Karena fungsi darah yang ada di dalam tubuh kita, dia menyerap atau memberi vitaminan, dia membagikan vitamin. Misalnya itu kita makan daging. Nah, daging itu dipencar, apa namanya, dibagi. Misalnya ada sebagian makanan dikirim ke kuku, dia darah yang mengirim, dikirim ke kuku. Contoh, dikirim ke kuku. Kuku itu tumbuh dan bertumbuh panjang, dan rambut dan kuku itu bertumbuh panjang, dan mata kita terus keluar, mata kita semakin cernak karena bisa menyerap makanan yang ada di dalam perut kita. Misalnya kita sakit, tangan kita sakit, mungkin darah ini tidak bisa memberikan suatu vitamin atau energi kepada anggota-anggota yang lain, makanya diurut. Kalau misalnya saya sakit sering mengurut. Kalau urut itu tidak ada masalah setiap hari, mau 3 hari, mau 4 hari. Karena di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra, dan mau turun ke bumi, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, mur ummataka bil hijamati. Muhammad, suruhlah umatmu untuk melakukan hijamah. Hijamah ini bukan berarti candu, juga berarti lima fihi min syatil badan, sesuatu yang berhubungan dengan badan. Sesuatu yang berhubungan dengan badan. Jadi supaya darah kita lancar, diurut, sering diurut gitu, sering dipijat kepada tukang pijat gitu ya. Siapa tahu kan darah-darah yang ada di leher ini, urat-urat yang keras, urat-urat yang kelentar atau urat-urat yang berbagai macam bisa sembuh, bisa baik gitu ya. Nomor 17, rajin mandi.
Jadi kita harus rajin mandi, mencucikan diri, jangan hanya mengandalkan istri cuci baju. Kalau kita sempat cuci baju sendiri, jangan mengandalkan orang tua. Rajin mandi, misal kita mandi 2 kali, kita mandi 3 kali sampai 4 kali. Dan kita kalau misalnya kita cuci baju kita, karena apa? Karena di baju kita ini ada suatu makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata, kadang bisa membuat kita tergoda atau dia ada bisikan-bisikan melalui baju ini. Ada sebagian riwayat seperti itu. Dan juga kita kalau misalnya kita kebingungan, kita mandi. Kita mensucikan diri, mandi 1 hari biasa 3 kali, kita cuci baju kita. Kalau misalnya kita pakai pagi, kita cuci sore, atau kita bersihkan semuanya baju kita, sering kita mandi. Kalau misalnya kita mandi 2 kali, mandi 3 kali, 4 kali gitu, sering mandi. Karena apa? Supaya badan kita bersih, siapa tahu kita tenang, kita bagus, kita adem, kan gitu ya. Nomor 8, banyak istirahat, tidur. Banyak tidur. Kalau kita lagi pusing, jangan nongkrong main HP. Kalau kita terbiasa dengan merasa tenang, misalnya contoh ya, tergantung kepada game kan, biasanya kan orang ini ingin hidup tenang, dia nonton TV ya, terus dia menjadi penonton TV sampai mati dia. Misalnya dia ingin tenang, dia main game, terus dia sampai mati akan main game, tidak ada perubahan seperti itu. Makanya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan asal muasal kita dan segala macam Nabi Muhammad Rasulullah dapat Nabi kita. Karena supaya kenapa? Karena supaya kita hidup seperti mereka dan cara makannya seperti mereka. Kita hidup seperti Nabi Muhammad dan para sahabat, cara makannya seperti Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi sunnah itu bukan hanya memanjangkan janggut dan memakai surban. Sunnah itu bukan seperti itu. Bukan hanya seperti itu. Sunnah itu juga cara makan, itu cara makannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya orang-orang Islam dulu ini tidak pernah terkalahkan dalam perang. Tidak pernah terkalahkan dalam perang. Karena apa? Mereka menjadi tentara yang kuat, tentara terhebat. Bila orang-orang mendengar ini tentara Islam, tentara yang terhebat. Kenapa? Karena cara makan mereka mengikuti cara makan Al-Quran. Kadang ada sekumpulan manusia di dunia ini, ada yang melambangkan harimau. Contoh ya, ada yang harimau dijadikan lambang, dijadikan logo. Misalnya contoh dalam permainan ini kalau dijadikan logo. Tapi mereka tidak bertarung seperti kuatnya harimau, tidak masuk ke panggung dunia. Karena kenapa? Karena mungkin cara makan mereka tidak dirubah. Nah, kalau kita makan, maka kita akan menjadi kuat. Kalau kita menjadi kuat, kita akan menjadi sehat. Dan kalau kita sehat, al-aqlu salim, kata Imam Syafi'i. Makalah ini kalau tidak salah ini kata Imam Syafi'i, al-aqlu salim fi jismis salim. Akal yang sehat berada di badan yang sehat. Jadi beda cara makan orang ini di dunia ini beda-beda. Ada yang memakan ini, ada yang makan itu. Jadi kita betul-betul meniru cara makan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan cara makannya sahabat. Siapa tahu kita menjadi kuat dan hebat, dan pikiran kita menjadi cerdas, tidak mudah tertipu, tidak mudah terkalahkan. Negara ini menjadi negara paling kuat di muka bumi sehingga bisa bersaing naik ke panggung muka bumi dalam segala hal apapun. Amin amin ya rabbal alamin.